Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Lah, untuk hari ini berita datang dari Syamsul Arif dan beritanya seperti ini. Striker Persebaya Surabaya Syamsul Arif membongkar strategi yang diterapkan oleh Aji Santoso saat laga melawan Arema. Diketahui Persebaya Surabaya berhasil mematahkan rekor Arema yang selama 23 pertandingan Liga 1 tak terkalahkan. Kemenangan itu diraih berkat aksi Syamsul Arif di menit ke-79. Di sisi lain, pelatih Persebaya Aji Santoso turut membeberkan instruksi yang dia berikan kepada skuadnya. Nah, untuk bocoran strategi Persebaya Surabaya saat melawan Arema seperti ini, pahlawan kemenangan Persebaya yakni Syamsul Arif membongkar strategi yang diterapkan Aji Santoso. Dan dia berkata seperti ini sedikit buka rahasia taktik Aji Santoso. Kan di beberapa pertandingan terakhir Persebaya mendapatkan hasil sedikit minor, ucap Syamsul. Hasil minor itu tak lain yaitu 4 pertandingan tanpa kemenangan dengan rincian 1 kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Dari hasil minor itu, tim pelatih pun melihat strategi tim lain saat menghadapi Persebaya dan berkata seperti ini, staf pelatih menganalisa setiap menghadapi Persebaya, tim lain cenderung super defensif, negatif football dan sebagainya, ucap Syamsul. Menyikapi hasil analisis itu, Coach Aji Santoso pun memiliki siasat untuk menjadikan Syamsul Arif sebagai super sub di babak kedua. Pertandingan kemarin melawan Arema, Coach Aji Santoso menurunkan bukan saya sebagai starter utama, pasti lawan babak pertama atau 60 menit pertama super defensif, tuturnya. Saya dimasukkan di babak kedua untuk memecah kebuntuan karena mereka sudah lelah secara fisik dan lainnya daripada awal pertandingan, lanjut Syamsul. Benar saja, masuknya Syamsul di babak kedua berhasil menghidupkan serangan Persebaya Surabaya. Peluang demi peluang pun tercipta sehingga puncaknya Syamsul Arif melesakkan gol spektakuler di menit ke-79. Dan itu berhasil kan terjadi momen-momen yang menyerang dan alhamdulillah efektif. Puncaknya saya bikin gol, berhasil strategi dari Coach Aji katanya. Nah, memang benar ya, selama beberapa pertandingan ini selain pemain AEW gak pernah komplit untuk series di Bali ini, banyak memang pada waktu melawan Persebaya Surabaya tim lain ini cenderung defensif, jadi cenderungnya lebih bertahan lah. Yo Gokui selain kondisi pemain AEW gak pernah komplit, pemain lawan cenderung defensif, yo wis sangat susah Persebaya membongkar pertahanan berlo mangkano untuk beberapa pertandingan iki. Alhamdulillah Coach Aji bisa menemukan formulanya seperti itu yang diungkapkan dari Syamsul Arif bahwasanya dia selalu dimasukkan di babak kedua ngono lho. Jadi di sini ada peluang atau ada peluang terbuka mergo ning kono kondisi fisik pemain sudah sangat capek ngono lho. Nek saumpamane pemain Persebaya dimasukkan ke babak kedua, kekuatan Persebaya tambah maksimal saat menyelesaikan pertandingan. Jadi yo ada manfaatnya lah untuk Arsenio Valpot. Cuma EDW sing delok memang setiap Arsenio Valpot ki ada di pertandingan koyone sangat susah ngono Persebaya mencetak gol, tapi ternyata ini bagian dari strategi Coach Aji bahwasanya dia dimasukkan di babak pertama dan Syamsul Arif dimasukkan di babak kedua. Dan alhamdulillah dalam 2 pertandingan terakhir Persebaya iso menunjukkan kelasnya, kapasitasnya dengan skor sing identik yaitu 1-0 pada waktu lawan Persiraja dan Arema Malang. Semoga tren positif ini terus berlanjut bagi Persebaya untuk kedepannya, mergo persaingan tambah ketat, tambah panas maneh di 7 pertandingan terakhir iki ngono lho. Nah, untuk berita selanjutnya datang dari Coach Aji dan kabarnya seperti ini. Sebelum memasuki kedua babak pertama, Aji Santoso menginstruksikan para pemainnya untuk bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Tak cuma itu, pelatih asal Kabupaten Malang itu menuntut para pemainnya untuk bisa tampil fight sejak menit pertama. Masuk dengan kepercayaan diri tinggi, fight 100%, jangan saling menyalahkan, enjoy the game, ucap Aji Santoso. Alhasil di babak pertama Persebaya memasuki ruang ganti dengan skor masih tertahan imbang 0-0.
Aji tetap menuntut attitude dari para pemain yang tetap bertarung, yaitu menjaga sikap. Ia juga tak ingin kemasukan lebih dulu yang dimana akan mempengaruhi mental pemain apabila tertinggal. Saya mau kamu fight, jangan nanti kamu kemasukan baru bingung fight dari awal. Kondisi Persebaya berubah saat bermain di babak kedua, tampil lebih menyerang daripada babak pertama, serta angin segar dibawa oleh Samsul Arif membuat lini depan lebih hidup. Puncaknya Samsul Arif berhasil mencetak gol di menit ke-79. Gol dari striker berusia 37 tahun itu pun menjadi satu-satunya di pertandingan tersebut dan menjadi gol pembeda. Taisei Marukawa CS berhasil menutup laga dengan kemenangan 1-0 melawan Arema FC. Setelah berhasil mendapatkan hasil maksimal, Aji Santoso kembali ke ruang ganti dan menyambut para pemain yang sedang melakukan selebrasi kemenangan. Ia juga berterima kasih pada para pemainnya usai laga. Terima kasih kalian berjuang maksimal selama 90 menit, bahkan sampai perpanjangan waktu. Seperti itu saya sampaikan kepada kalian. Kita kalau fight, kita mengeluarkan segala kemampuan, kamu mengikuti instruksi pelatih, apa yang saya sampaikan bisa menjadi kenyataan, tuturnya. Kemenangan itu juga membuka peluang Persebaya Surabaya untuk menjaga asa juara. Untuk itu kelompok para pemain dituntut oleh Aji bisa mempertahankan performa di sisa pertandingan musim ini. Jaga kekompakan, kita ada peluang kembali. Maksudnya di sini menjadi juara, kita tetap fokus di 8 pertandingan sisa, tutup Aji. Jadi gini, alhamdulillah mergo memang disiplinnya pemain Persebaya selain kerjasama sing bener-bener bagus, memang ada miss 1-2, tapi secara keseluruhan pada waktu lawan Arema Persebaya bener-bener tampil maksimal lah, tampil kolektif, tampil bener-bener bagus, terutama di babak kedua ngono loh. Memang ini bagian dari taktik masuknya Arsene Valpot di babak pertama dan Samsul Arif di babak kedua memang ada perubahan. Yuk semoga wae dengan performa sebagus ini bisa dipertahankan para pemain Persebaya, dan untuk lawan selanjutnya tetap ya kita harus tetap membumi. IDQ bisa tetap fokus lah dalam setiap pertandingan ngono loh. Mergo dianggap untuk 8 pertandingan terakhir iki koyo dianggap final lah.